Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Fairuz Facaliza, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan mewawancarai Kakak terkait metode SQFFQ. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit terkait metode SQFFQ ini. Jadi metode SQFFQ ini merupakan metode penilaian konsumsi pangan yang dilakukan dengan cara menilai frekuensi makan pada periode tertentu. Jadi apakah Kakak bersedia sebelumnya diwawancarai? Ya, bersedia. Oke, jadi kita mulai masuk ke perkenalan diri dulu ya Kak. Boleh diperkenalkan nama, umur, alamat? Nama Fadia Ganisa Siningrum, umur 19, alamat Gria Indralaya. Jadi berikut merupakan formulir SQFFQ yang terdiri dari data responden, meliputi nama, umur, jenis kelamin, serta alamat. Kemudian berisi bahan makanan, frekuensi, mulai dari hari, minggu, bulan, atau tidak pernah, porsi yaitu URT, gram per hari, cara pengolahan, serta keterangan seperti jenis ataupun merek. Oke, jadi di sini kita mulai masuk ke formulir SQFFQ-nya ya Kak. Jadi mulai dari sumber karbohidrat. Kira-kira untuk nasi putih nih Kak, Kakak kira-kira konsumsi per hari, per minggu, atau per bulan? Per hari. Oke, per hari ya Kak. Kira-kira berapa? 2 kali. Oke, 2 kali. Jadi kira-kira untuk URT-nya sendiri itu berapa centong? 2 centong. 2 centong Magicom ya Kak? Iya. Oke. Untuk 2 centong Magicom, cara pengolahannya biasanya langsung masak menggunakan Magicom. Iya. Oke. Jadi untuk bubur kira-kira ada konsumsi nggak Kak? Tidak. Oke. Untuk bubur tidak. Lontong kira-kira ada nggak? Tidak ada. Per minggu atau per bulan. Roti tawar? Tidak juga. Oke. Untuk roti isi kira-kira ada konsumsi nggak? Ada. Per hari apa? Oh. 1 kali. 1 kali per hari ya? Oke, kira-kira untuk roti isinya itu pengolahannya gimana? Kemasan atau buat sendiri? Kemasan. Oke, kemasan. Kira-kira mereknya apa itu Pak? Croissant yang coklat. Oke. Oke, untuk sereal Kak kira-kira ada nggak mengonsumsi dalam per hari, per minggu, atau per bulan? Paling per bulan. Per bulan kira-kira berapa? 1 mangkuk sih biasanya. 1 mangkuk. Oke. 1 mangkuk itu kira-kira sebulannya itu berapa kali? 2 kali. Untuk serealnya sendiri itu kemasan atau yang apa? Yang kemasan. Kemasan ya. Mereknya kalau boleh tahu? Coco Crunch. Oh, yang rasa coklat itu ya Kak? Iya. Oke. Untuk ubi kira-kira ada konsumsi nggak? Nggak ada. Ketan hitam? Nggak. Ketan putih? Nggak juga. Mie kuning? Mie kuning enggak. Bihun? Bihun ada. Oh, per hari, per bulan, atau mingguan? Per bulan sih biasanya. Biasanya berapa kali dalam sebulan? 1 kali. Oke. Itu kira-kira bihun instan atau yang buat sendiri Kak? Kemasan. Oh, yang kemasan. Kira-kira mereknya sendiri itu apa ya Kak? Bihunku goreng. Oke. Terus untuk jagung kira-kira ada nggak Kak? Jagung tidak. Kentang? Enggak juga. Oke. Jadi untuk olahannya itu kira-kira ada mengonsumsi bubur ayam nggak dalam per hari, per minggu? Enggak ada. Bubur ketan hitam? Enggak. Nasi kuning? Enggak. Nasi merah? Enggak. Nasi minyak? Enggak. Seblak? Enggak juga. Oke, kita lanjut ya Kak. Jadi untuk bubur sumsum kira-kira ada nggak Kak? Enggak ada. Oke. Untuk burgo? Enggak. Mie celor? Enggak juga. Lakso? Enggak ada deh. Bongkol? Enggak. Oke, kira-kira ada tambahan nggak kira-kira yang kayak bisa sejenis apa karbohidrat lagi atau Mie ayam sih biasanya. mie ayam? Kira-kira itu per konsumsinya hari, minggu, atau bulan? Per minggu. Kira-kira bisa berapa kali tuh Kak? 2 kali. Kira-kira itu porsinya segimana Kak? 1 mangkuk. 1 mangkuk ya biasanya. Itu pengolahannya biasanya diapain? Biasanya beli atau gimana? Beli yang Oh. direbus. Direbus.
Oke, untuk sumber protein hewani itu mulai dari ayam. Kira-kira ada konsumsi ayam nggak selama hari atau minggu atau bulan? Ada, biasanya per minggu. Per minggu berapa kira-kira Kak? 4 kali. 4 kali. Oke, jadi kira-kira itu bagian dada atau paha atau apa Kak? Biasa sih dada. Dada. Oke, kira-kira itu 1 potong atau 2 potong untuk ayamnya? 1 potong. Itu biasanya digoreng atau disambel? Digoreng. Oke, untuk ikan lele, kira-kira ada konsumsi ikan lele nggak selama harian, minggu atau bulanan? Jarang sih, paling bulanan. Bulanan. Kira-kira berapa kali dalam per bulan? 3 kali. 3 kali. Oke, kira-kira itu 1 ekor lele, 1 potong atau berapa lele dalam potong. 1 potong? Itu biasanya diapain tuh cara pengolahan? Digoreng aja sih. Digoreng. Oke, ikan patin kira-kira ada konsumsi nggak? Enggak. Ikan mujair? Enggak. Ikan mas? Enggak. Ikan tongkol? Enggak juga. Ikan gabus? Enggak. Udang? Enggak ada. Kalau cumi-cumi? Cumi-cumi ada. Cumi-cumi ada. Itu harian, mingguan atau bulanan? Mingguan. Mingguan. Kira-kira berapa kali dalam per minggu bisa? Paling cuma 2 kali sih. 2 kali. Oke, itu kira-kira cuminya seberapa banyak porsinya? Kali Satu cumi itu ya Kak? Ya, 1 M. Oke, itu biasanya diapain? Digoreng atau Digoreng biasa. Digoreng biasa. Oke, untuk daging sapi ada konsumsi nggak? Enggak. Kalau bebek? Enggak. Telur ayam nih Kak? Ada. Ada. Telur ayam biasanya konsumsi harian, minggu atau bulanan? Minggu. Mingguan ya. Kira berapa kali ya Kak? 3 kali. 3 kali. Oke, kira-kira itu berapa butir Kak dalam sekali makan? Cuman 1 butir sih. 1 butir. Oke, itu biasanya digoreng ceplok atau dadar atau Goreng dadar. dadar? Oke, untuk telur bebek? Enggak ada. Telur puyuh? Enggak. Ada tambahan lain nggak? Enggak ada sih. Oke, untuk olahannya kayak bakso ada nggak? Enggak ada. Sosis? Ada sih. Ada ya. Kira-kira harian, minggu atau bulanan? Paling mingguan. Mingguan. Berapa kali tuh? Cuman 2 kali. Oke, kira-kira itu berapa bungkus Kak? Atau yang kemasan atau yang gimana? Kemasan. Kemasan ya. Merek apa ya Kak kalau boleh tahu? Kenzler yang original. Oke, itu 1 bungkus ya Kak? Iya. Oke, untuk dendeng? Enggak ada. Kornet? Enggak. Beef slice? Enggak ada sih. Oke, selanjutnya untuk nugget ayam, kira-kira ada konsumsi nggak harian, minggu atau bulanan? Ada mingguan. Berapa kali? 2 kali. Oke, kira-kira nuggetnya berapa buah? 2 buah. Merek apa tuh Kak? Merek Kenzler Nugget. Yang varian apa? Original atau apa? Original. Oke, untuk telur asin? Enggak ada. Abon sapi? Enggak. Oke, selanjutnya itu ada sumber protein nabati. Kira-kira untuk tahu ada konsumsi nggak? Ada. Harian, minggu atau bulanan? Paling minggu. Mingguan. Berapa kali? Sekitar 3 kali. Oke, kira-kira tahunya tuh 1 buah atau setengah atau segimana? Setengah ya? Oke, untuk cara pengolahannya itu digoreng atau direbus atau Digoreng. Oke, untuk tempe kira-kira ada konsumsi nggak? Ada juga. Harian, minggu atau bulan? Mingguan. Berapa kali? Sekitar 4 kali. Oke, untuk biasanya tempenya tuh segimana Kak? 1 potong atau 2 potong? 2 potong sih. Bisa 2 potong ya. Biasanya diapain tuh? Digoreng. Digoreng. Oke, untuk oncom kira-kira ada konsumsi nggak? Enggak. Oke, kita lanjut ya Kak. Lanjut kacang hijau kira-kira ada konsumsi nggak? Enggak ada. Kacang merah? Enggak. Kacang tanah? Enggak. Oke, ada tambahan nggak Kak kira-kira dari nabati? Cukup. Untuk olahannya kira-kira ada
konsumsi nggak? Nggak ada sih. Onde-onde? Nggak. Es kacang merah? Nggak ada. Nggak ada tambahan lagi kak? Nggak ada. Oke. Untuk sayur-sayuran nih kak, kira-kira bayam ada konsumsi nggak kak? Hari, minggu atau bulanan? Minggu. Mingguan. Kira-kira berapa kali? Sekitar 3 kali. Oke. Kira-kira itu segimana pak? Satu centong sayur atau segimana? 1 mangkuk sayur. Satu mangkok berarti 1 centong. Oke, kira-kira itu biasanya diapain tuh bayamnya? Di bening. Di bening rebus bening. Oh. Oke. Untuk buncis kira-kira ada konsumsi? Nggak ada. Kalau daun pepaya, Daun nggak ada. daun ubi, Nggak. untuk jamur ada konsumsi nggak kak? Ada. Kira-kira berapa kali tuh? Paling 1 kali dalam 1 bulan. Oke. Kira-kira itu segimana kak? Jamurnya? 1 mangkuk atau setengah mangkuk? Atau 2 Setengah mangkuk? mangkuk sih. Oke, itu kira-kira diapain jamurnya kak? Digoreng aja gitu. Oh iya, itu jenis jamur apa tadi kak? Jamur tiram. Oh, jamur tiram. Oke, untuk kacang panjang kira-kira ada konsumsi nggak kak? Nggak. Kangkung? Ada. Oh, kalau kangkung harian, minggu atau bulanan? Minggu. Mingguan. Kira-kira bisa berapa kali? Cuman 2 kali sih. 2 kali. Itu biasanya segimana kak? 1 mangkuk kah atau 2 mangkuk? 1 mangkuk. 1 mangkuk. Oke, kira-kira itu diapain? Direbus atau Direbus biasa. Oke, untuk kecambah itu kira-kira ada konsumsi nggak? Nggak. Katu? Ada. Kira-kira berapa harian atau minggu atau bulanan? Bulanan. Bulanan. Bisa berapa kali? Bisa sampai 5 kali sih. Oke, kira-kira itu segimana kak? 1 mangkuk. 1 mangkuk juga. Oke, itu biasanya katunya diapain? Direbus bening. Direbus minyak. Oke, untuk kembang kol kira-kira ada konsumsi nggak? Nggak ada. Kubis? Nggak. Labu siam? Ada. Kira-kira itu bulanan atau harian atau mingguan? Bulanan. Bisa berapa kali coba dalam sebulan? Sekitar 2 kali. 2 kali. Oke, kira-kira labu siamnya itu berapa buah? 1 potong atau 2 potong? 1 potong. 1 potong. Kira-kira itu diapain tuh kak? Direbus biasa. Direbus biasa. Oke, untuk pare? Nggak ada. Untuk rebung? Nggak. Sawi putih? Nggak. Sawi hijau? Nggak ada. Timun? Timun ada. Harian, minggu atau bulanan? Paling 1 kali dalam seminggu. 1 minggu. Oke, kira-kira itu berapa potong tuh kak? 2 pot. 2 potong. Oke, itu biasanya langsung lalapan gitu ya kak? Atau? Iya. Oke, untuk terong kira-kira ada konsumsi nggak kak dalam harian, minggu? Nggak. Untuk tomat? Nggak juga. Untuk lainnya ada sayuran tambahan nggak selain yang disebutin tadi? Nggak ada sih. Untuk buah-buahan kira-kira ada nggak kak konsumsi durian? Nggak ada. Untuk duku? Nggak. Untuk jambu air? Nggak. Jambu biji? Nggak juga. Kalau jeruk? Jeruk ada sih. Biasanya hari atau minggu atau bulanan? Paling bulanan. Berapa kali tuh kak? Sekitar 3 kali. Oke, kira-kira 3 kali itu bisa berapa buah? Cukup 1 buah. Oke. Lanjut untuk mangga kira-kira ada nggak kak? Nggak. Nanas? Nggak. Pisang? Ada. Kira-kira harian, minggu atau bulanan? Bulanan. Kira-kira bulanan itu berapa kali bisa kak? Sekitar 4 kali. Oke, itu 1 buah atau 2 buah? 1. 1 buah. Kira-kira pisangnya pisang apa kak? Pisang ambon. Oke. Untuk semangka? Nggak ada. Rambutan? Nggak. Ada tambahan buah-buahan nggak yang selain disebut? Paling apel sih. Apel ya. Apel kira-kira harian, minggu atau bulanan? 2 kali dalam sebulan. Oke.
Oh, kira-kira itu 1 buah atau 2 buah sekali makan? Oke, jadi kita lanjut ke minuman ya kak. Untuk minuman air putih nih kak, pasti konsumsi harian kan? Kira-kira berapa gelas kak? Sekitar 10 gelas. 10 gelas. Kira-kira itu gelasnya yang gimana? Gelas belimbing. Gelas belimbing. Oke. Untuk teh kira-kira ada konsumsi nggak? Nggak ada. Susu? Susu paling 1 bulan 4 kali. Oke. Kira-kira itu susu apa kak? Kemasan atau Kemasan. kemasan ya? Kira-kira merek apa tuh kak? Merek Ultramed. Oh, yang rasa apa? Yang UHT full cream. Oke. Untuk kopi kira-kira ada konsumsi nggak? Harian atau minggu atau bulanan? Ada. Paling 1 bulan 2 kali. Oke. Kira-kira itu kemasan atau yang gimana kak? Kemasan. Mereknya kalau boleh tahu apa kak? Good Day Cappuccino. Oh, yang rasa cappuccino ya. Untuk yogurt kira-kira ada konsumsi nggak kak? Harian, minggu atau bulanan? Paling 1 kali sih dalam 1 bulan. Oke, kira-kira itu merek apa tuh kak? Merek Cimori botol yang blueberry. Oke, itu kira-kira 1 botol atau 2 botol dalam minum? 1 botol. Oke, boba? Nggak ada. Es krim? Nggak. Jus buah? Nggak. Kira-kira ada tambahan lain nggak minumannya kak? Cukup. Oke. Untuk kemasan nih kak, kira-kira ada konsumsi pop es nggak? Nggak. Harian. Kalau minuman yang kayak bersoda gitu? Nggak ada. Minuman isotonik? Ada. Kira-kira apa tuh kak? Kalau boleh tahu kemasan atau yang gimana? Kemasan. Mereknya? Pocari. Oke, itu kira-kira bisa konsumsinya bulanan atau harian atau mingguan? 1 kali dalam 1 bulan. Kira-kira yang kemasan-kemasan nih kak, ada tambahan lainnya nggak? Kayak snack-snack atau apa? Oh, paling Indomie. Indomie ya? Indomie yang rasa apa tuh kak? Indomie Aceh. Oke, kira-kira itu konsumsinya harian, mingguan atau bulanan? Bulanan. Bisa berapa kali tuh kak dalam sebulan? Cukup 1 kali sih. 1 kali. Oke, kira-kira berarti itu 1 bungkus atau 2 bungkus? 1 bungkus. Oke, kira-kira ada tambahan lagi nggak kak untuk kemasan? Paling Citato. Oh, snack Citato Iya. itu ya kak. Kira-kira itu harian, mingguan atau bulanan? Bulanan juga. Kira-kira berapa kali? 1 kali. 1 kali. Kira-kira itu kakaknya konsumsi berapa bungkus dalam Cukup 1 bungkus. Oke, kira-kira itu kan kemasan ya kak. Itu kira-kira ada rasanya kan? Rasa apa tuh? Rasa sapi panggang sih. Oke, untuk suplemen kira-kira kakak ada konsumsi vitamin-vitamin nggak? Kayak A, B, atau C, atau D? Nggak ada semua. Nggak ada semuanya. Oke, ada tambahan lain nggak kak? Kayak suplemen ataupun apa? Nggak ada. Oke, kayaknya udah cukup ya kak untuk metode SQFFQ wawancara hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan formulir SQFFQ setelah wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, responden memakan pada sumber karbohidrat yaitu nasi putih 2 kali sehari, roti isi 1 kali sehari, sereal 2 kali sebulan, bihun 1 kali sebulan, serta pada olahannya mie ayam 2 kali seminggu. Pada sumber protein hewani, responden memakan ayam 4 kali dalam seminggu, ikan lele 3 kali sebulan, cumi-cumi 2 kali seminggu, telur ayam 3 kali seminggu, serta olahannya sosis 2 kali seminggu, nugget ayam 2 kali seminggu. Pada sumber protein nabati, responden hanya memakan tahu 3 kali seminggu dan tempe 4 kali seminggu. Pada sayur-sayuran, responden memakan bayam 3 kali seminggu, jamur 1 kali dalam sebulan, kangkung 2 kali seminggu, katu 5 kali sebulan, labu siam 2 kali sebulan, dan timun 1 kali seminggu. Pada buah-buahan, responden memakan jeruk 3 kali sebulan, pisang 4 kali sebulan, dan apel 2 kali sebulan. Pada minuman, responden meminum air putih 10 kali dalam sehari, susu 4 kali sebulan, kopi 2 kali sebulan, dan yogurt 1 kali sebulan. Pada kemasan, responden meminum minuman isotonik 1 kali sebulan, Indomie 1 kali sebulan,
dan Citato 1 kali sebulan. Serta responden tidak mengonsumsi suplemen. Jadi, AKG yang digunakan yaitu AKG individu perempuan usia 19 tahun dengan energi 2250 kilokalori, protein 60 gram, lemak 65 gram, serta karbohidrat 360 gram. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan zat gizi, didapatkan hasil total asupan energi harian sebesar 1535,39 kilokalori atau sekitar 68,23% dari kebutuhan energi harian, yaitu 2250 kilokalori. Artinya, asupan energi masih tergolong kurang untuk memenuhi kebutuhan tubuh secara optimal. Pada asupan protein, hasilnya mencapai 69,53 gram. Yaitu 115,89% dari AKG, yang menunjukkan bahwa kebutuhan protein telah terpenuhi tetapi sedikit berlebih, dan berfungsi untuk menunjang fungsi otot serta metabolisme. Namun pada asupan lemak hanya 44,70 gram, yaitu 68,77% dari kebutuhan AKG, dan karbohidrat 212,8 gram, yaitu 58,91% dari kebutuhan AKG, yang berarti keduanya masih di bawah kebutuhan harian. Kekurangan energi, lemak, dan karbohidrat dapat berdampak pada penurunan stamina, konsentrasi, serta ketidakseimbangan metabolisme jika terjadi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan konsumsi sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, ataupun umbi-umbian, serta menambah sumber lemak sehat seperti kacang-kacangan atau ikan agar kebutuhan energi harian dapat tercapai secara optimal. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.